jadi action anunya suaranya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami dari Putra Timur Matahari Terbit coba menerangkan seputar gambar Garuda Pancasila. Garuda sebagai simbol agama perjalanan sejarah bangsa Indonesia, di mana Garuda memiliki arti dan makna gerakan angkatan rakyat untuk dunia agama. Sehingga Garuda adalah simbol keagamaan perjalanan para wali-wali Allah, melahirkan sebuah gambaran simbol-simbol filsafat dan filsufi yang berlandaskan kemanusiaan, yang membangun asas aturan yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Sehingga Garuda memiliki makna terselubung yang dinamakan nilai filsafat dan filsufi di dalam sebuah bentuk gambaran seni. Di dalam artikulasi Garuda sudah barang tentu memiliki rangkaian-rangkaian gambar yang dibuat di dalamnya. Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Di mana gambar-gambar dan simbol-simbol alam yang termasuk di dalamnya berkaitan dan berhubungan dengan rahasia perjalanan para wali, para aulia, dan para anbiya. Maka Pancasila menyimbolkan ketuhanan yang Maha Esa berlambangkan bintang. Mengapa Pancasila diberikan simbol daripada bintang tadi? Karena bintang itu adalah sebuah piagam penghargaan yang lebih tinggi dari pengetahuan yang ada, sehingga memakai sebuah perasaan sebagai alat penilaian dari kekuasaan yang maha kuasa sampai ke tingkatan esa daripada kekuasaan yang maha kuasa. Ketuhanan berarti sebuah kenyataan dalam kehidupan. Keesaan berarti kegaiban dalam perjalanan manusia yang diberikan nyawa dari gerak seluruh alam lingkup semesta. Sehingga inilah sebuah pemaknaan terdalam dari nilai tasawuf yang ada dalam kajian agama yang sesungguhnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab menyimbolkan mata rantai. Sudah barang tentu manusia dibangkitkan di muka bumi sebagai pelanjut daripada kehalifaan untuk membawa sebuah perjalanan sejarah dan peradaban. Sehingga peradaban dititipkan kepada manusia karena manusia sebagai khalifah yang bisa memberikan petunjuk, keterangan secara nyata, secara real, secara spesifik dan secara positif. Maka simbol mata rantai ini adalah ikatan komunikasi manusia secara lahiriah dan secara batiniah. Pancasila, simbol ketiga dari persatuan Indonesia, melambangkan pohon beringin yang warnanya hijau. Di mana pohon beringin ini adalah pohon yang mengakar ke bumi dengan judul Persatuan Indonesia. Maka sudah barang tentu dari setiap individu masyarakat bangsa Indonesia harus memiliki ikatan persatuan dan kesatuan. Mengapa persatuan dan kesatuan? Karena jenjang perjalanan laki-laki maupun perempuan harus bersatu untuk bisa mendapatkan, untuk melahirkan sebuah ketentuan ketetapan daripada perjalanan yang disebut daripada rahasia, untuk menunjuk perjalanan rahasia. Yang keempat,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan strep perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Kerakyatan adalah sumber kekuatan pengabdian untuk memberikan hasil keringat dan kerja yang lahiriah maupun batiniah, karena tidak bisa memberikan sesuatu hal yang tidak benar adanya, harus yang memang benar-benar adanya. Mengapa demikian? Karena yang demikian itu hak yang dilahirkan adalah hak kebenaran, dan hak yang ditulis adalah hak yang sebenarnya. Sehingga keterwakilan seseorang membawa sebuah kebenaran, tidak sedikit dan tidak sekali-kali melupakan kebenaran, bukan mencari pembenaran tetapi melaksanakan kebenaran. Maka inilah sebab perwujudan daripada simbol Pancasila kepala banteng dalam memberikan kekuatan untuk mengutus seseorang dengan hak-hak amanah yang bisa dibijaksanai secara baik untuk melindungi segenap kehidupan yang ada di lingkup maupun pribadi, agar senantiasa terpelihara dan terlindung ukhuwah yang sebaik-baiknya berdasarkan ketetapan agama, di mana simbol Garuda sebagai lambang yang memberikan nilai-nilai filosofi dan falsafah yang ada. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Keadilan dapat tercipta ketika kita memiliki sebuah perasaan rasa karsa dalam jiwa yang tinggi, yang mendalam, yang besar, sehingga kita bisa menciptakan kemanusiaan di dalam jati diri sebagai seorang individu manusia yang memahami hak amanah dari Yang Maha Kuasa dan memelihara sebuah hak amanah dan tuntunan dari kerasulan yang ada. Mengapa demikian? Karena ajakan dan ajaran di dalam Pancasila adalah nilai-nilai keagamaan yang termuat dan terangkum dalam satu simbol, sehingga dia tidak memecah belah dari bentuk agama yang ada, tetapi dia menyatukan seluruh komposisi agama yang ada. Maka inilah simbol Pancasila, 17 di kiri, 17 di kanan. 17 di kiri adalah pemahaman perjalanan syariat 5 waktu sehari semalam, melahirkan rangkaian 17 rakaat. Sedangkan ekornya 8 melahirkan sifat kedua ibu bapa, sifat jalal dan jamal, sehingga inilah proses perjalanan rahasia. Makanya disebut pada tanggal 17 Agustus 1945 dirayakan hari kemerdekaan, di mana simbol yang dirayakan itu adalah sebuah simbol kebesaran dan rahmat Allah yang diturunkan kepada bangsa Indonesia. Tahun 1945, tepat pada tanggal 17 Agustus, dirayakannya kemerdekaan. Karena satu kekuasaan yang maha kuasa, 9 bulan manusia dalam kandungan rahasia. 45, 4 ada daripada hak cipta An-Nasir, kejadian daripada air, api, angin, dan tanah. Sedangkan yang 5 adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa. 1 bintang bersimbol pemberian nyawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti diberikan pendengaran bagi manusia. Persatuan Indonesia, berarti manusia diberikan penglihatan bagi manusia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diberikan ralat sebentar itu ralat dia sebentar. Sip. Ralat dia ada gagu di ini.